Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zaul Kausar. Saya Nur Abdil Fadilah Syagian. Saya Muhammad Rian Syahbana. Saya Rapli Wardana Pohan. Saya Hana Fadilah. Saya Ija Zahara Lubis. Saya Rafiadra. Saya Tatiana Alfianka. Saya Siva Safira. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan bisnis. Pengertian hubungan bisnis. Hubungan bisnis adalah suatu ikatan atau hubungan yang terjalin antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun perusahaan, dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau usaha dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan. Tujuan hubungan bisnis. Tujuan hubungan bisnis adalah menciptakan nilai tambah, memperoleh keuntungan jangka panjang, mengembangkan jaringan dan kemitraan, membangun kepercayaan dan reputasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan mencapai tujuan strategis. Karakteristik hubungan bisnis. Ada beberapa karakteristik hubungan bisnis. Yang pertama adalah kepercayaan, komunikasi yang baik, keterbukaan, kesamaan visi dan nilai, kerjasama, fleksibilitas, dan komitmen jangka panjang. Dan manfaat hubungan bisnis. Ada beberapa manfaat hubungan bisnis yaitu 1. Peluang bisnis baru. 2. Akses ke sumber daya melalui hubungan bisnis. 3. Referensi dan reputasi. 4. Dukungan dan saran. 5. Efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk hubungan bisnis. Yang salah satunya yaitu keagenan. Pengertian keagenan. Keagenan adalah hubungan di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, yang dimana agen bertugas untuk mewakili produsen dalam melakukan transaksi bisnis atau tugas tertentu untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama, yang pasti untuk mendapatkan keuntungan. Dalam teori keagenan, terdapat dua jenis kontrak keagenan, yaitu yang pertama, kontrak berbasis perilaku atau behavior based contract. Kontrak ini berdasarkan perilaku daripada agen. Yang kedua, kontrak berbasis hasil atau outcome based contract. Yang dimana kontrak ini berdasarkan hasil atau target yang dicapai oleh agen. Perkembangan konsep keagenan. Azas-azas hukum keagenan. Hubungan antara agen dan prinsipal pastinya berdasarkan hukum. Adapun azas-azas hukumnya terdapat keagenan dalam KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hak Dagang. Yang kedua, keagenan dalam KUA Perdata. Berikutnya adalah hak-hak agen. Yang pertama, hak untuk menerima komisi atas penjualan atau layanan yang berhasil dihasilkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya sebagai agen. Yang ketiga, hak untuk mewakili prinsipal dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang keempat, hak untuk menerima perlakuan yang adil dan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, tujuan keagenan. Yang pertama, memasarkan dan menjual produk. Yang kedua, menjaga hubungan dengan pemasok. Yang ketiga, memberi layanan pelanggan yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan profitabilitas. Saya akan melanjutkan hubungan keagenan. Keagenan dalam konteks bisnis merujuk pada hubungan antara dua atau lebih pihak yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hubungan keagenan, salah satu pihak disebut agen atau perantara, sedangkan pihak lain disebut prinsipal atau pemberi tugas. Keagenan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas tertentu atas nama prinsipal dengan imbalan kompensasi atau persentase dari transaksi yang terjadi. Selanjutnya, dasar hukum keagenan. Dasar hukum keagenan terletak pada perjanjian antara agen dan pemberi kuasa yang mengatur hubungan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi bisnis. Beberapa aspek penting dalam perjanjian keagenan meliputi yang pertama, wewenang agen. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab agen dalam menjalankan usaha. Yang kedua, komisi atau pembayaran. Menentukan bagaimana agen akan dibayar berdasarkan hasil penjualan
barang atau jasa. Yang ketiga, persyaratan kontrak. Menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perjanjian. Selanjutnya, manfaat keagenan. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Keagenan membantu produsen untuk memperluas jangkauan pasar dengan memasarkan produk kepada konsumen di berbagai lokasi. Yang kedua, meningkatkan visibilitas produk. Keagenan membantu meningkatkan visibilitas produk di pasar melalui promosi, pemasaran, dan distribusi yang efektif. Yang ketiga, efisiensi distribusi. Keagenan memungkinkan produsen untuk mendistribusikan produk secara efisien ke berbagai saluran distribusi pada titik penjualan. Selanjutnya, karakteristik keagenan. Yang pertama, perantara. Keagenan bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen, memfasilitasi transaksi antara kedua pihak. Yang kedua, representasi. Keagenan mewakili produsen dalam menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Yang ketiga, kemitraan. Hubungan keagenan didasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan antara agen dan produsen dengan tujuan mencapai kesuksesan bersama. Yang keempat, tanggung jawab. Keagenan bertanggung jawab atas penjualan, layanan purna jual, dan pemenuhan kesepakatan antara produsen dan konsumen. Yang kelima, kompetensi. Keagenan memiliki kompetensi dalam memahami pasar, memasarkan produk, serta menjalin hubungan baik dengan konsumen untuk mencapai target penjualan. Yang keenam, fokus pada pelanggan. Keagenan berfokus pada kebutuhan dan kepuasan konsumen sehingga mampu memberikan layanan yang baik dan membangun hubungan jangka panjang. Yang terakhir adalah contoh-contoh keagenan. Yang pertama adalah agen perjalanan, yang kedua adalah agen asuransi, dan yang ketiga adalah agen real estate. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai franchise. Yang pertama yaitu sejarah dan pengertian franchise. Kata franchise sebenarnya berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu franchir yang berarti bebas. Ada beragam definisi mengenai franchise secara umum. Konsep bisnis yang satu ini adalah hak atau lisensi yang diberikan individu atau kelompok untuk memasarkan produk berupa barang atau jasa di perusahaan tertentu. Dan franchise dikenal luas hingga ke negara Jerman dan Amerika. Dan pada tahun 1840-an, konsep franchise dikenal Jerman sebagai hak khusus untuk menjual makanan dan minuman. Sementara di Amerika, pada tahun 1951, franchise dikenal sebagai salah satu cara mengembangkan distribusi produk barang dan jasa. Dan bisnis franchise ini dianggap menarik dan menguntungkan bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Lalu franchise masuk di Indonesia dengan memberikan lisensinya pada pengusaha lokal seperti perusahaan KFC, Coca-Cola, Dunkin Donut, dan perusahaan lainnya. Dan franchise merupakan suatu hubungan kontraktual di mana satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang, nama dagang, produk, dan sistem operasi bisnis franchisor dengan imbalan pembayaran royalti dan biaya awal. Selanjutnya yaitu dasar hukum franchise. Dasar hukum franchise di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selanjutnya yaitu pihak-pihak dalam franchise. Terdapat dua pihak dalam franchise yaitu yang pertama franchisor, merupakan pemilik merek dagang, nama dagang, logo, sistem operasi dan konsep bisnis yang memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu franchisee, yaitu pihak yang membeli hak untuk mengoperasikan bisnis di bawah merek dagang, nama dagang, dan sistem operasi franchisor. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari sistem franchise. Terdapat beberapa tujuan dari sistem franchise. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan bisnis, kedua meningkatkan penjualan dan pendapatan, ketiga membangun citra merek, keempat memperkuat sistem distribusi, dan yang kelima yaitu mendorong kewirausahaan. Selanjutnya, manfaat franchise. Manfaat franchise yaitu yang pertama, ekspansi cepat. Sistem franchise memungkinkan suatu bisnis untuk berkembang dan memperluas jaringannya dengan cepat tanpa harus mengeluarkan banyak modal untuk pembukaan cabang baru.
Franchise juga bertanggung jawab atas modal dan operasional outlet, sementara franchisor itu memberikan lisensi, pelatihan, dan dukungan. Kedua, pengurangan risiko. Franchise mengambil risiko finansial dalam membuka outlet, sedangkan franchisor telah memiliki model bisnis yang terbukti berhasil. Ini mengurangi risiko kegagalan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu meningkatkan citra merek. Meningkatkan citra merek ini lebih membantu meningkatkan citra dan kesadaran merek di pasar yang lebih luas. Semakin banyak outlet franchise, semakin besar pula exposure merek tersebut di masyarakat. Selanjutnya, peningkatan penjualan. Ini lebih ke jaringan outlet yang lebih luas. Penjualan produk atau jasa franchisor akan meningkatkan secara signifikan. Ini juga menguntungkan franchise karena mereka dapat memanfaatkan popularitas merek untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya yaitu kemitraan yang saling menguntungkan. Kemitraan yang saling menguntungkan ini lebih menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara franchisor dan franchise. Franchisor mendapatkan dari biaya franchise dan royalti, sementara franchise itu lebih mendapatkan dukungan dan akses ke merek yang sudah terkenal. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem franchise. Yang pertama adalah hak penggunaan merek dan sistem. Dalam sistem ini, pihak yang membeli hak franchise memperoleh hak untuk menggunakan merek dagang, logo, sistem operasional, dan konsep bisnis yang telah ditetapkan oleh pemilik merek. Ini memungkinkan untuk memanfaatkan kekuatan merek yang sudah dikenal lebih luas. Selanjutnya yaitu dukungan dan pelatihan. Franchisor memberikan dukungan dan pelatihan kepada franchise untuk memastikan bahwa mereka dapat mengoperasikan bisnis sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini lebih dapat mencakup pelatihan staf, panduan operasional, pembaruan produk atau layanan, dan bantuan pemasaran. Selanjutnya yaitu biaya awal dan investasi. Biaya awal dan investasi ini, sistem franchise harus membayar biaya franchise awal kepada franchisor. Selain itu, franchise juga harus menyediakan modal investasi untuk membangun atau memperoleh outlet, peralatan, persediaan, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya yaitu perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak ini antara hubungan franchisor dan franchise diatur dalam sebuah perjanjian kontrak franchise yang mengikat secara hukum. Kontrak ini mencakup persyaratan, aturan, dan batasan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, seperti periode waktu, wilayah, operasi, royalti, dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya yaitu adalah perjanjian franchise. Yang pertama, jangka waktu perjanjian biasanya berlaku untuk jangka waktu tertentu seperti 5-20 tahun ke depan. Setelah periode ini berakhir, barulah ada perjanjian dapat diperpanjang atau tidak diperbarui lagi itu oleh atasan di atas. Yang kedua adalah wilayah operasi. Wilayah operasi ini menetapkan wilayah geografis tertentu di mana franchise berhak untuk mengoperasikan bisnisnya untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara outlet franchise dalam ataupun merek yang sama. Yang ketiga yaitu standar operasional. Standar operasional ini lebih ketat, dia harus diikuti oleh franchise seperti desain outlet, pelatihan karyawan, kualitas produk atau layanan, dan prosedur bisnis. Yang keempat yaitu pelatihan dan dukungan. Pelatihan dan dukungan biasanya diberikan oleh franchisor kepada franchise seperti pelatihan awal, manual operasional, dan bantuan pemasaran. Yang kelima yaitu kewajiban dan pembatasan. Kewajiban dan pembatasan mencantumkan dalam bagi kedua belah pihak seperti kewajiban menjaga kerahasiaan, larangan penggunaan merek di luar wilayah operasi, dan pembatasan dalam menjual produk atau layanan yang tidak terkait dengan franchise. Yang terakhir yaitu pengakhiran dan perpanjangan. Perjanjian akan mencantumkan persyaratan untuk mengakhiri atau perpanjangan perjanjian franchise seperti pelanggaran kontrak, kinerja yang buruk, atau opsi perpanjangan jika memenuhi persyaratan tertentu. Saya Rafiadra.
Kewajiban penerimaan franchise. 1. Melaksanakan seluruh instruksi pemberi berlaba. 2. Melaksanakan daftar pencari berlaba. 3. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bermaksud untuk menyaingi yang diberlabakan. 4. Memberikan royalti pemberian berlaba. Jenis-jenis franchise. Franchise atau laba digolongkan menjadi 3 jenis menurut ASEAN Express Report 1993. 1. Produk franchise. Jenis warlaba ini memfokuskan warlaba mendistribusikan produk dari perwarlaba dengan membataskan areal, misalnya pengecaran bahan bakar, pitch, performance, dan sale. 2. Crossing franchise atau manufacturing franchise. Pada jenis ini, perwarlaba memegang peranan penting ke know-how atau memberitahukan suatu proses produksi, misalnya perusahaan minuman Coca-Cola. Kesalahan franchise yang perlu diketahui. Membuka bisnis atau usaha dengan sistem warlaba memang terkesan mudah untuk dijalankan, dan sistem ini diminati oleh banyak orang, namun segala hal yang kita lakukan tidak ada yang berisiko. Sama halnya dengan usaha warlaba yang memiliki risiko. Kamu sebagai pembisnis pemula harus berhati-hati. Perjanjian warlaba prospektus, penawaran warlaba kepada calon penerima warlaba atau calon penerima warlaba lanjutan paling lambat 2 minggu sebelum pendatangan penerima warlaba. 1. Hak untuk menggunakan trade name, trademark, dan nama baik franchisor. 2. Hak untuk menggunakan penyusunan, desain, paten, cara kerja, perlengkapan, dan pengembangan produk franchisor. 3. Hak untuk menggunakan seluruh pusat pelayanan di Central Service kegiatan pengembangan untuk membuka franchise. Kekurangan dan kelebihan franchise. Kelebihan franchise: 1. Merek dagang yang dikenal luas dengan reputasi bisnis yang mapan. 2. Sistem operasi bisnis yang terbukti berhasil dan dukungan dari franchisor. 3. Pelatihan dan pembimbingan dari franchisor dalam menjalankan bisnis. Kekurangan franchise: 1. Kurangnya otonomi dan fleksibilitas dalam mengoperasikan bisnis. 2. Pembayaran biaya awal dan royalties kepada franchisor. 3. Risiko terkait dengan reputasi, merek dagang dan performa franchisor. 4. Ketergantungan pada kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh franchisor. Contoh-contoh franchise. 1. McD, salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia dengan lebih dari 38.000 gerai di lebih dari 100 negara. 2. 7-Eleven, jaringan convenience store global dengan lebih dari 77 gerai di 19 negara. 3. Subway, jaringan restoran sandwich yang berpensi di lebih dari 100 negara dengan lebih dari 44 gerai. Joint venture. A. Pengertian joint venture. Joint venture atau JV adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Para pihak yang terlibat akan menyumbangkan modal, keahlian, atau aset lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Singkatnya, perusahaan joint venture adalah perusahaan patungan. Adapun beberapa pengertian joint venture menurut beberapa ahli. Menurut Hart, Ireland, dan Huskissock 2012, joint venture adalah kemitraan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pengertian joint venture sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun hal itu dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kontrak joint venture dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu joint venture domestik terjadi antara perusahaan domestik, yaitu perusahaan yang terdapat di dalam negeri. Kedua, joint venture internasional terjadi apabila salah satu dari perusahaan itu adalah perusahaan asing. B. Dasar hukum joint venture. Dasar hukum joint venture di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
tentang perseroan terbatas. Selain itu, ketentuan-ketentuan terkait joint venture juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang pengalihan hak atas tanah dan bangunan. C. Karakteristik joint venture. Adapun karakteristik joint venture sebagai berikut, yaitu pertama, para pihak yang mendirikan perusahaan tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Kedua, kerjasama antara modal asing dan modal nasional. Terakhir, D, ada tujuan joint venture. Tujuan joint venture dibagi atas beberapa. Yang pertama, memperluas pasar, mengurangi resiko, memperluas sumber daya, memperkuat daya saing, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan inovasi. Bentuk-bentuk perusahaan joint venture. Bentuk-bentuk perusahaan joint venture dapat dilihat secara implisit pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yaitu pertama, dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal di dalam negeri. Yang kedua, pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal dalam negeri dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor dan produksi barang dan jasa. Manfaat joint venture. Manfaat joint venture diantaranya untuk menggabungkan sumber daya. Yang kedua, dalam sisi bisnis, misalnya di suatu perusahaan hanya memiliki satu keahlian saja, sedangkan di perusahaan lain memiliki keahlian di beberapa bagian. Menghemat biaya. Isi perjanjian joint venture. Isi perjanjian joint venture meliputi uraian tentang para pihak, dasar pertimbangan dan tujuan joint venture, jangka waktu, pembiayaan, ketentuan-ketentuan jika terjadi perselisihan. Kelebihan dan kekurangan joint venture. Kelebihannya diantaranya membagi resiko dan tanggung jawab antar perusahaan, dapat memperluas jangkauan pasar, memungkinkan perusahaan untuk membagi keuntungan bersama. Kekurangan joint venture diantaranya adanya potensi konflik saat membuat keputusan, risiko kegagalan kerjasama antar dua perusahaan, ketergantungan pada sumber daya dan teknologi tertentu. Contoh-contoh joint venture ada Asus dan Gigabyte, Sharp dan Sony, serta Nistel dan Indofood.